Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai penjelasan kasus dari lipid lowering therapy. Ini kasusnya yaitu seorang pria berusia 53 tahun datang ke dokter untuk kunjungan kontrol setelah infark miokard akut. Obat yang dikonsumsi yaitu metoprolol, aspirin dosis rendah. Sebelumnya ia merokok 2 bungkus per hari tetapi berhenti setelah mengalami infark miokard. Riwayat keluarga yaitu ayah hipertensi, ibu diabetes mellitus tipe 2. Data saat ini berat badan 100 kg yaitu atau 220 pounds, tinggi badan 178 cm atau 70 inci. Pemeriksaan menunjukkan pria obesitas tanpa kelainan lain. Kelanjutan kasus yaitu kolesterol total 155, HDL 27 rendah, trigliserid 92. Pertanyaan, manakah dari agen penurun lipid berikut yang paling efektif untuk mencegah kejadian kardiovaskular di masa depan pada pasien ini? Jawabannya yaitu A. Inhibitor absorpsi, B. Resin penukaran kation, C. Inhibitor enzim, D. Asam lemak esensial, E. Vitamin farmakologis, E. Ligan faktor transkripsi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu inhibitor enzim. Penjelasan kasusnya yaitu inti kasus di sini pasien ini sudah pernah mengalami myocard infarct. Artinya, dia punya penyakit kardiovaskular aterosklerosis walaupun kolesterol total tidak tinggi dan juga masalah yang menonjol adalah HDL rendah 27 mg per dl. Obat yang paling efektif untuk mencegah yaitu kejadian kardiovaskular berikutnya tetap statin. HMG-CoA reduktase inhibitor sama dengan enzim inhibitor yaitu pilihan C. Kenapa? Karena HDL rendah memang berhubungan dengan resiko kardiovaskular meningkat. Tapi obat yang hanya menaikkan HDL tidak terbukti memperbaiki luaran kardiovaskular secara bermakna. Yang paling terbukti menurunkan resiko serangan jantung atau stroke, terutama secondary prevention adalah statin. Konsep penting yang harus dihafal yaitu 1. HDL rendah sama dengan penanda resiko, tapi bukan target obat utama. HDL ini fungsinya yaitu reverse cholesterol transport, mengangkut kolesterol dari jaringan kembali ke hati. HDL rendah yaitu resiko CVD naik, tetapi menaikkan HDL dengan obat misalkan niacin atau fibra tidak otomatis menurunkan angka kejadian jantung atau stroke. Hafalannya yaitu HDL rendah sama dengan resiko naik, tapi terapi utama tetap statin. Nomor 2 yaitu pasien post MI sama dengan wajib pikir statin atau secondary prevention. Pasien ini sudah pernah MI jadi masuk secondary prevention. Pada kondisi ini, statin diindikasikan terlepas dari kadar lipid awal atau baseline kolesterol normal atau nyaris normal pun tetap diberi statin karena manfaat protektifnya kuat. Hafalan yaitu pernah MI, kemudian juga kita kasih statin meski LDL tidak terlalu tinggi. Kenapa pilihan lain salah dan juga kapan bisa benar? Absorption inhibitor yaitu ezetimibe bukan pilihan terbaik. Kenapa salah? Ezetimibe menurunkan kolesterol dengan menghambat absorpsi kolesterol di usus. Bisa membantu menurunkan LDL, tapi efek pencegahan kejadian kardiovaskular tidak sekuat statin. Jadi untuk pasien post MI, statin tetap terapi utama pertama. Kemudian juga kapan ezetimibe benar atau dipakai? Pasien tidak toleran statin, misalkan miopati berat atau efek samping signifikan. LDL masih tinggi meskipun sudah pakai statin maksimal. Dipakai sebagai tambahan atau add-on ke statin, bukan pengganti utama pada kebanyakan kasus. Hafalan yaitu ezetimibe sama dengan tambahan untuk LDL, bukan jaga utama pencegahan post MI.
B yaitu cationic exchange resin, yaitu sama dengan Bell acid sequestran atau misalkan kolestiramin bukan pilihan terbaik. Kenapa salah? Dia memang bisa menurunkan LDL tapi bisa meningkatkan trigliserida. Bukti pencegahan kejadian jantung tidak sebaik statin. Pada pasien post-MI, kita pilih yang paling kuat buktinya yaitu statin. Kapan benar atau dipakai? Jika perlu menurunkan LDL tambahan, pasien tertentu yang tidak bisa pakai statin, trigliserida tidak tinggi karena resin bisa menaikkan TG. Hafalan yaitu resin itu sama dengan LDL turun tapi TG bisa naik. D yaitu essential fatty acid sama dengan omega. Kenapa salah? Omega 3 membantu untuk menurunkan trigliserida. Pasien ini trigliseridanya normal yaitu 92. Omega 3 bukan terapi paling efektif untuk mencegah kejadian kardiovaskular pada pasien post-MI. Kapan benar? Yaitu jika trigliserida tinggi, terutama sebagai terapi tambahan. Fokus terapi adalah hipertrigliseridemia. Beberapa formula tertentu bisa dipakai pada kondisi spesifik. Hafalan yaitu omega 3 sama dengan fokus TG bukan utama post-MI. E yaitu farmakologik vitamin, yaitu sama dengan niacin. Vitamin B3 itu bukan pilihan yang baik. Kenapa salah? Niacin adalah obat yang paling kuat menaikkan HDL. Ini sesuai tabel ya. Sesuai tabel sebelumnya di YouTube sebelumnya. Tapi menaikkan HDL dengan niacin tidak terbukti menurunkan kejadian kardiovaskular secara bermakna. Selain itu ada efek samping yaitu flushing hiperglikemia. Penting pada pasien ini karena ada DM. Kapan benar? Dapat dipertimbangkan pada situasi tertentu, lebih jarang dipakai sekarang. Misalkan pasien gagal atau tidak cocok dengan terapi lain, kasus lipid tertentu dengan pertimbangan khusus spesialis. Namun untuk secondary prevention post-MI, tetap statin lebih unggul. Hafalan yaitu niacin menaikkan HDL paling tinggi, tapi outcome jantung tidak sebaik statin. F yaitu transcription factor ligand sama dengan fibrat, yaitu aktivasi PPR alpha bukan pilihan terbaik. Kenapa salah? Fibrat ini menurunkan trigliserid, menaikkan HDL, tapi inferior dibandingkan statin dalam menurunkan kejadian kardiovaskular. Pasien ini masalah utamanya bukan TG tinggi berat, melainkan secondary patient prevention pasca MI. Kapan benar? Jika trigliserida sangat tinggi, terutama untuk mencegah pankreatitis, hipertrigliseridemia dominan, kadang sebagai terapi tambahan pada kasus tertentu. Hafalan yaitu fibrat sama dengan TG tinggi atau cegah pankreatitis, bukan utama post-MI. Ringkasan super mudah dihafal yaitu high yield-nya. Apa yang sering menjebak yaitu pasien punya HDL rendah, tapi jadi kita tergoda pilih obat yang menaikkan HDL atau niacin atau fibrat, yaitu padahal itu jebakan. Prinsip yang benar yaitu HDL rendah sama dengan faktor resiko. Obat peningkat HDL tidak otomatis menurunkan kejadian kardiovaskular. Statin paling efektif menurunkan kejadian kardiovaskular primary dan juga secondary prevention. Jadi jawabannya adalah enzyme inhibitor, statin atau HMG-CoA reduktase inhibitor. Mnemonik singkatnya itu post-MI think statin first, atau versi Indonesianya habis MI pilih statin dulu.